kasihan Ustaz. Ini pertanyaan pertama di sharing time yang aku nggak bisa jawab. Hah? Udah nanya. Karena aku agak kurang ngerti. Coba kamu nih ulang, gimana kira-kira? Bagaimana cara menemukan titik tengah? Dan juga menyeimbangkan antara kita harus kencana menemukan titik tengah dengan masalah matematika, fisika, kimia. Tolonglah Ustaz. Itu buat pelajar pelik loh Ustaz. Kita tuh nggak bisa tidur loh. Gini aja deh, saya maaf ya mungkin nggak nyambung ya jawabannya. Saya cuma mau ngasih sebuah life hacks yang pernah diajarin sama dosen saya, profesor saya di Al-Azhar. Jadi setiap kita ngerjain ujian, kan ujian itu sebuah kenyataan kan. Pas dikasih kertas ujian, aku harus berdamai nih dengan ini pertanyaannya susah sekali, jadi kita harus berdamai, harus menerima gitu kan. Nah, ada satu life hacks yang dikasih sama profesor di Al-Azhar kalau lagi ngerjain tugas-tugas yang berat. Beliau bilang gini, abnai, wahai anak-anakku. Di sana profesor kalau manggil mahasiswa bukan mahasiswa atau apa enggak, manggilnya anakku, karena mereka nganggap kita kayak anak. Bahkan kita saking humble-nya profesor di Al-Azhar itu ya, kita kalau berangkat ke kampus kan naik bus kan, itu tuh kalau kita naik bus, satu bus sama profesor sendiri. Jadi profesor profesor naik bus juga gitu. Dan hebatnya budaya di sana menghargai ulama ya. Kalau kita naik bus, udah duduk kan semua, pagi-pagi kan penuh semua tuh bus. Begitu profesor naik, itu satu bus berdiri semua. Semuanya pada berdiri, profesor boleh milih mau duduk di mana. Itu menghargai ulama. Itu budaya pagi yang saya selalu ngeliat pagi-pagi itu kayak gitu banget. Semuanya pada berdiri di bus, profesornya tinggal lihat, pasti dia milih yang paling dekat dengan dia kan. Dia duduk di situ, baru yang lain pada diam. Duduk semuanya. Nah sampai di kampus profesor bilang gini, abnai, wahai anak-anakku, kalau kalian merasa sulit untuk menjawab pertanyaan di kertas itu, simpan dulu pulpen kalian, simpan kertasnya, cobalah kalian istighfar. Kenapa? Tidaklah seseorang lupa kecuali karena dosa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, kata Nabi Musa. Kata muridnya Nabi Musa ketika mau cari Nabi Khidir kan, tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan yang membuat aku lupa, dan syaitan itu masuk lewat pintu dosa. Sehingga kata beliau, kalau kalian lupa, tapi dengan syarat udah belajar ya. Kalau belum belajar lupa ya berarti ya nggak bisa. Syaratnya belajar dulu. Kalau kalian belajar tapi kalian kayak lupa, nih gimana ya menjawabnya, maka simpan dulu kertasnya, pulpennya, istighfar. Karena tidak ada yang membuat kalian lupa kecuali dosa. Satu. Kan Imam Asy-Syafi'i juga pernah gitu kan, ngadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya yang beberapa hari ini agak lupa. Tapi saya nggak bisa ngebayangin lupanya Imam Syafi'i, karena beliau kan orangnya memorinya cerdas banget ya. Beliau kalau baca buku itu sebelah ditutup, sebelah dibaca. Kenapa? Kalau nggak ditutup nggak sengaja kehafal. Kalau kita udah dibuka nggak sengaja lupa. Kalau ini nggak sengaja kehafal, kalau kita nggak sengaja lupa. Emang tabiatnya lupa, kalau beliau tabiatnya hafal. Nah ternyata nasihat gurunya Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada pendosa. Ternyata penyebab lupa itu dosa. Satu, istighfar. Kedua, setelah kalian beristighfar, cobalah kalian sholawat kepada Nabi. Jadi kita duduk, ternyata yang lupa bukan saya doang. Itu satu ruangan lupa semua itu. Semuanya pada duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya ada yang langsung gini, ada yang masih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa gitu? Orang dia nggak belajar. Apa yang mau diingat dia? Jadi ini saya dapat life hacks ini saya pakai dalam kehidupan saya sekarang. Kalau lupa sesuatu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau lupa sesuatu, astagfirullahalazim.